kembali kita pada acara Public Interest dengan tema perdagangan bebas ASEAN China mulai 1 Januari 2010 sudah mencapai level yang lebih advance dari sebelumnya. Nah, sudah terjadi, sudah dilaksanakan. Ya bisa saja negosiasi ulang, tapi itu sangat panjang. Dan ingat, kalau negosiasi ulang kita harus memberikan kompensasi juga. Nah, tinggal kita melihatlah apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan daya dobrak kita di luar dan daya tahan kita di dalam. Nah, saya ingin mulai dari Bung Samsu tentang apa yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan daya dobrak atau competitiveness kita lah ya. Karena sebetulnya kan ada keunikan Indonesia dengan China yang bisa saling mengisi begitu. Nah, dilihat dari itu apa yang harus dilakukan? Saya setuju sekali waktu pembicaraan kita sebelumnya, Pak Benny sepertinya melihat bahwa China itu memberikan peluang pasar yang besar. Lagi-lagi kita kalau bisa peluang pasar, lagi-lagi sepertinya diskusinya kalau di dalam negeri adalah kita punya supply constraint. Dan ini suatu hal yang akan kembali lagi-lagi ke situ gitu, bahwa kita punya biaya tinggi yang bisa mengurangi kompetitivitas kita untuk bersaing di dunia luar, dan saya rasa ini harus betul-betul diadres. Memang ini bukan PR 6 bulan ya, mungkin Pak Benny, atau bahkan mungkin bukan PR 1 tahun, tapi paling tidak ada sinyal serius bahwa kita ada progres ke arah sana. Karena kita juga perlu ingat bahwa FTA ini nggak cuma hanya perdagangan, tapi juga investasi. Bahwa ide bahwa kita ambil bagian dari ASEAN China adalah kita untuk menjadi bagian dari platform dari production network di mana investasi akan datang ke sini. Nah, kalau kita bisa memperlihatkan secara konsisten bahwa segenap pemerintah dan juga masyarakat bahwa kita akan mencapai satu tujuan ya, perbaikan infrastruktur, suplai energi yang makin stabil dan sebagainya, sehingga suatu yang jelas, indikasi yang jelas dengan investasi juga akan masuk gitu untuk akan mulai mengkompensasi ini pelan-pelan. Lalu kedua, kalau kita bicara safeguard, sebetulnya di perjanjian itu dibolehkan dan itu sah selama setiap anggota menjadi anggota WTO, sah untuk melakukan safeguard, dan itu juga kita harus juga membuktikan sementara kita melakukan safeguard, kita akan melakukan apa untuk mengatasi masalah, dan ini saya pikir cukup transparan. Jadi safeguard itu pakai kerangka WTO ya, kan jadi sudah built-in di dalamnya. Nah, sementara Pak Benny, kalau Pak Benny lihat itu tadi daya saing kita sebetulnya oke, tapi ada supply constraint. Nah, yang paling dirasakan sebagai kendala itu apa sih? Misalnya katakanlah ada masalah 5, 2 yang terberat ini apa? Kalau diselesaikan ini mudah-mudahan bisa paling tidak meluncur dengan lebih kencang lah. Yang pertama mungkin masalah supply constraint itu kan ujung-ujungnya juga constraint-nya karena kita tidak kompetitif kalau dibanding mereka. Yang pertama adalah masalah soal suku bunga uang, itu pasti jauh. Lalu suku bunga pinjaman ya. Suku bunga pinjaman. Lalu productivity kita juga jauh. Kalau tenaga kerja nih ya. Tenaga kerja soal produktivitasnya. Kalau dari sisi energi harga kita masih lebih murah dibanding coastal area, tapi lebih mahal dibanding yang tengah. Jadi mereka ada 3 tarif. Tarif yang di barat, di tengah sama di timur, di tengah sama di barat. Yang paling mahal memang yang di timur. Yang sudah kompetitivitasnya tinggi ya. Itu kita bisa menang dalam soal energy cost. Tapi dari soal productivity orang per bikin barang kita satu kalah. Normal jam dia untuk industri 48 jam. Per minggu. Per minggu. Kita 40 jam. 40. Lalu sistem suku bunga pinjaman mereka lebih murah. Kedua, bank mereka sangat segmented. Jadi ada bank konstruksi, ada bank pertanian, ada bank industri bebek lah kira-kira gitu. Sementara bank kita bank umum semuanya. Analis bank rata-rata boleh saya bisa quote unquote hanya seperti Penggadaian tapi yang lebih hebat lagi lah kira-kira gitu. Itu constraint kita yang paling utama.
Oke. Itu dalam hal penetrasi keluar. Tapi daya tahan kita sendiri di dalam kira-kira bagaimana? Kalau kita bisa lakukan begini, Bang Faisal. Jadi kalau kita masuk ke sana itu selalu kita harus memenuhi persyaratan teknik, spesifikasi yang ditentukan oleh departemen yang ngurusin barang itu. Nah, sementara di kita masih belum punya, ya kalau itu dikatakan barrier, yaitu non-tarif barrier lah. Kita belum pernah secara spesifik. Misalnya kalau sepatu itu harus memenuhi persyaratan apa nih? Nah, ini kita belum pernah lakukan itu. Nah, sementara mereka udah. Jadi kalau kita mau jualan misalnya kosmetik ke sana, ya harus uji labnya yang nentuin sana, bukan di sini. Betul. Kedua, bahasanya harus bahasa Cina yang bagus seperti sana. Nah, seperti ini kita harus mengatur diri kita seperti itu juga mestinya. Packagingnya harus, kalau di Malaysia saya lihat harus semua produk standar. impor packagingnya diulang di sana, Ya. karena pakai apa ya, bahasa Ya. Melayu, bahasa India, bahasa apa, Dan bisa kemudian dispose. ya. Ya. Nah, kemudian ada juga kesan mudah sekali datang ke sini dengan quality yang rendah karena tidak diterapkannya SNI. SNI. Bisakah SNI jadi cukup ampuh untuk mempertahankan diri? SNI itu merupakan bagian non-tarif barrier. Persoalannya kan di kita lembaga SNI ini, lembaga uji SNI yang kurang. Jadi kalau kita membuat sertifikat SNI satu produk, itu bisa 1 tahun nunggunya. Karena yang antri terlalu banyak, yang ngelayani sedikit. Jadi knowledge base-nya juga lebih kecil, sasarannya juga kurang. Nah, ini mestinya sebagai satu negara loh ya. Kan pengamanan pasar tuh harus didesain sedemikian rupa, siap semuanya gitu. Nah, ini juga barangkali yang menyebabkan kalau kita lihat indeks, ini agak teoritis nih. Indeks perdagangan intraindustri. Tadi kan Pak Beni nyampaikan tuh bahwa Cina juga sudah jadi terjadi import pada barang-barang yang similar, yang sama, mirip gitu, di kelompok barang yang sama. Itu kita sebut intra-industry trade. Nah, kalau kita lihat indeks intra-industry trade kita paling lemah dan jauh sekali lemahnya dibandingkan dengan yang lain-lain. Kan biasanya kalau intra-industry trade-nya membaik indeksnya, benefit dari perdagangan itu pun makin terasa, terms of trade-nya juga makin baik. Nah, gimana nih memacu diri supaya kita memperoleh manfaat yang makin besar dari perjanjian perdagangan ini? Di dalam intra-industry trade, kalau yang kebetulan yang kalau saya amati Pak di Asia Tenggara ini ada, bisa dibagi dua. Satu intra-industry trade vertikal, di mana kita tuker-tukeran komponen dan sebagainya. Ya. Dan yang satu lagi yang Mas Faisal bilang yang horizontal. Jadi kita katakanlah keju ditukar keju, jeruk tukar jeruk dan sebagainya. Nah, memang kita masih kedodoran di dalam hal ini. Mungkin pertama juga mungkin dua-duanya atau terutama yang horizontal. Yang katakanlah yang tukar jeruk gitu ya, apel tukar apel gitu. Karena satu mungkin kalau secara income per kapita kita relatif katakanlah lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Thailand, sehingga perbedaan taste atau cita rasa itu belum terlalu terbentuk di kalangan masyarakat. Apel ya apel, katakanlah misalnya, jeruk ya jeruk, yang penting murah. Tapi kalau ini bisa bisa dieksploitasi, bisa ditingkatkan, saya rasa peluangnya ada. Dan ke Cina saya pikir karena mereka income per kapitanya juga lambat laun meningkat. Seperti Pak Beni tadi bilang bahwa permintaan TPT di mereka juga akan meningkat. Tentunya saya pikir mereka akan memerlukan produk-produk yang kita masih bisa masuk, sehingga kuncinya mungkin pendalaman misalkan market intelligence gitu ya, bagi dunia usaha yang mungkin kalau memang terlalu besar biayanya, dan itu juga peran pemerintah untuk memfasilitasi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan konsumen Cina. Misalkan ada kita fair, misalkan trade fair ke sana, pengusaha kita tahu sebetulnya apa sih yang diminati oleh konsumen Cina misalnya.